Singkat cerita, Galuh pun tiba di Pasar Indung. Pasar itu sangat besar. Ada gedung-gedung tua peninggalan Belanda yang kini dimanfaatkan warga untuk dijadikan ruko. Sementara itu, pedagang kaki lima berjejer di sepanjang jalan. Mereka menjual baju, perabotan, dan makanan. Pasar Indung tak pernah sepi pengunjung. Setiap harinya pasar itu selalu dibanjiri pembeli dari berbagai daerah. Galuh berjalan perlahan, melewati para pedagang kaki lima. Pakaian Galuh sangat lusuh dan basah oleh keringat. Dia memakai baju warna coklat yang lecek dan celana pendek yang sudah ada tambalannya. Dengan sopan, Galuh mendekat ke toko beras. Ia menawarkan diri untuk menjadi tukang pikul. Tapi sayang, pemilik toko itu sudah punya kuli pikul sendiri. Galuh pun beranjak. Dia menyusuri toko demi toko. Tapi sayangnya, Galuh selalu ditolak. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil Galuh. "Hei anak muda," suara itu khas orang Tionghoa. Galuh pun menoleh ke belakang. Tampak seorang lelaki yang mengenakan baju adat Cina sedang berdiri sambil melambaikan tangan ke arah Galuh. Segera Galuh menghampirinya. "Kamu sedang cari kerja?" tanya lelaki itu. "Iya pak," ucap Galuh. "Jangan panggil Oe pak. Panggil saja Koh Liu," ucap lelaki di hadapan Galuh. "Oh iya Koh Liu, saya sedang cari pekerjaan sebagai kuli pikul," timpal Galuh. "Ah, kebetulan sekali, Oe lagi butuh tambahan kuli pikul," ucap Koh Liu. Galuh pun semeringah mendengar ucapan lelaki itu. "Jadi saya diterima Koh?" tanya Galuh. "Ya, tentu, kau diterima. Ngomong-ngomong, siapa namamu anak muda?" tanya Koh Liu. "Saya Galuh Koh. Saya dari kampung Kahirupan," ucap Galuh. Koh Liu terdiam sejenak. Dia tidak pernah mendengar nama kampung itu. "Ayo, Oe antar ke gudang gula," ucap Koh Liu. Galuh mengikuti Koh Liu dari belakang. Mereka melewati gang kecil yang diapit oleh bangunan bekas Belanda. Tak butuh waktu lama, sampailah mereka di sebuah gudang gula yang cukup besar. Galuh melihat kesibukan para kuli pikul yang keluar masuk gudang sambil memikul karung goni. Di depan gudang itu ada mobil truk jadul yang tampak sudah tua. Satu persatu, para kuli pikul itu memasukkan karung goni ke dalam bak mobil truk. Gula itu akan dikirim ke berbagai daerah untuk didistribusikan ke masyarakat luas. "Nah, mulai hari ini, kau bisa bekerja di gudangku," ucap Koh Liu. "Siap Koh, saya janji tidak akan mengecewakan Koh Liu," ucap Galuh. Namun, sebelum Galuh masuk ke dalam gudang, tiba-tiba saja ada segerombolan orang berambut gondrong. Mereka mengenakan baju hitam dan celana hitam. Wajah komplotan itu tampak sangar. Mereka berjalan tergesa-gesa menghampiri Koh Liu. Wajah Koh Liu sumringah. Ia menyambut hangat kedatangan komplotan itu. "Asal kalian tahu, mereka adalah jawara yang berkuasa di Pasar Indung." Komplotan jawara itu didampingi oleh seorang lelaki bernama Gurawa. Dia merupakan jawara legendaris yang sudah lama berkuasa di Pasar Indung. Anak buahnya sangat banyak. "Haiya, Oe tak menyangka kalau hari ini tuan-tuan mau datang ke gudang gula," kata Koh Liu. "Halah, jangan banyak basa-basi. Ayo, bayar setoran," kata Gurawa. Tubuh lelaki itu besar dan gendut, rambutnya gondrong. Dia mengenakan belangkon hitam bercorak batik. Soal itu jangan khawatir lah, Oe sudah siapkan uangnya," kata Koh Liu. Dia merogoh beberapa lembar uang dari saku bajunya. "Ini uang setorannya," ucap Koh Liu sambil membenarkan posisi kacamatanya. Itu adalah kacamata khas yang sering digunakan orang-orang Tionghoa zaman dulu. Gurawa menghitung uang yang diberikan Koh Liu. Lelaki sangar itu pun berdecak kesal. "Halah, ini kurang. Emang kau tidak tahu kalau upetinya sudah naik, ha?" bentak Gurawa. Komplotan anak buah Gurawa menatap Koh Liu dengan tatapan mengancam. "Emang semua pedagang dinaikkan ya upetinya?" tanya Koh Liu. Dia mengerutkan kening. "Hanya kau yang dinaikkan upetinya, Koh. Karena usahamu sudah semakin besar. Upetinya jadi naik 20%, kata Gurawa. Koh Liu terdiam sejenak, keningnya berkerut. "Oh, ya sudah, ya sudah. Oe bayar kalau gitu," ucap Koh Liu. Dia tidak mau ada masalah. Buru-buru Koh Liu memberi mereka uang tambahan. Setelah menerima uang, komplotan jawara itu pun pergi dari hadapan Koh Liu. "Mereka siapa, Koh?" tanya Galuh. "Ah, sudah lupakan, tidak penting," ucap Koh Liu. "Silakan kamu kerja."
Galuh pun menganggukkan kepala. Ia bergegas masuk ke dalam gudang gula dan langsung berbaur dengan para kuli lainnya. Singkat cerita, hari pun mulai sore. Waktunya untuk pulang bagi para kuli pikul. Dan sebelum Galuh pulang, Koh Liu menghampiri lelaki itu. "Galuh, tunggu," ucap Koh Liu. "Ini jatah makan siangmu, ha? Kebetulan tadi kamu masuk kerjanya udah sore, jadi tidak sempat makan siang di gudang," ucap Koh Liu sambil menyerahkan nasi yang dibungkus menggunakan daun pisang. Galuh sangat senang diberi nasi timbel. Dia mengucapkan terima kasih berkali-kali pada Koh Liu. Galuh pun pulang. Walau sudah sore, pasar indung masih tampak ramai. Galuh berjalan dengan terburu-buru. Dia harus segera tiba di rumah karena ibunya pasti sudah lapar. Selang beberapa saat, Galuh tiba di jalan setapak. Dan tiba-tiba saja, Galuh melihat 3 orang lelaki yang berdiri di tengah-tengah jalan. Komplotan lelaki itu menghadang Galuh. Mereka adalah penjahat yang sering mencegat warga. "Permisi," ucap Galuh. Dia mencoba untuk melewati ketiga lelaki tersebut. Tapi mereka malah menghadang Galuh. Dengan kasar, ketiga lelaki itu minta uang ke Galuh. Namun karena Galuh sama sekali tidak punya uang, mereka merampas nasi yang dikasih oleh Koh Liu. Nasi itu mereka buang dan diinjak-injak. Galuh tidak melawan sama sekali. Dia diam saja, karena kalau Galuh melawan, dia pasti tewas. Komplotan lelaki itu bawa senjata tajam. Setelah nasi itu diinjak-injak, Galuh pun pulang dengan perasaan sedih. Sepanjang jalan, Galuh berpikir keras untuk memberi makan ibunya yang sedang sakit di rumah. Kemudian, saat hari mulai gelap, Galuh tiba di pertigaan. Hanya cahaya bulan yang menyinari jalan Galuh. Dia berhenti sejenak karena mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Galuh pun penasaran. Kemudian, ia berbelok arah. Jalan setapak itu membawa Galuh ke sebuah desa yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Desa itu ramai sekali. Galuh melihat sebuah panggung besar yang menyerupai arena tarung. Banyak masyarakat yang mengelilingi arena itu. Di atas arena tersebut, ada 2 orang lelaki berbadan kurus sedang bertarung habis-habisan. Mereka saling hantam dan saling serang. Di atas arena itu juga ada seorang wasit yang bertubuh gendut. Ia mengenakan baju warna hitam dan celana hitam. Petarung dari sudut kanan KO. Wasit itu pun memberi hadiah pada pemenang. Hadiahnya berupa 10 liter beras dan 3 ekor ayam kampung. Ya, siapa lagi yang mau ikut tarung genggong? Yang menang akan dapat hadiah beras dan 3 ekor ayam kampung, ucap wasit pada para penonton. "Saya, Pak, salah satu lelaki berambut keriting dan bertubuh jangkung naik ke atas arena." Penonton pun bersorak. Mereka tidak sabar ingin segera menyaksikan pertandingan selanjutnya. "Ya, sekarang siapa yang berani menjadi lawannya?" ucap wasit. "Saya." Tiba-tiba saja, Galuh mengangkat tangannya. Semua orang tertuju pada Galuh. Galuh memang punya tubuh yang ideal. Makanya dia berani tarung di atas arena. "Wah, kita sudah dapat 2 petarung. Ya, silahkan naik ke atas arena," ucap wasit. Tanpa pikir panjang, Galuh pun naik ke atas arena. Sebenarnya, dia tak tahu apa-apa soal bela diri. Galuh hanya tergiur pada hadiahnya. Beras sebanyak itu bisa buat bekal untuk memberi makan ibunya. Galuh kini berhadapan dengan lelaki jangkung. Wajah si lelaki sangat sangar. Dia menatap Galuh dengan tatapan mengancam. Pertarungan pun dimulai. Beberapa kali Galuh mencoba untuk menyerang, namun gagal. Tubuh Galuh sempat dibanting, tapi dia bangkit lagi. Wajah Galuh memar dihantam lawannya. Malam itu, Galuh sangat beruntung. Karena hanya dengan 1 serangan saja, dia berhasil melumpuhkan lawannya. Serangan itu mengenai rahang, membuat si lelaki jangkung tumbang begitu saja. Ratusan penonton bersorak-sorai. Mereka tak menyangka kalau Galuhlah yang akan memenangkan pertarungan itu. Kemudian, dengan sempoyongan, Galuh turun dari atas arena sambil menenteng kampek atau tas yang terbuat dari karung. Di dalam tas itu ada 10 liter beras. Galuh juga menenteng 3 ekor ayam kampung. Dan dengan sisa tenaga yang ada, Galuh berjalan melewati kerumunan penonton yang masih bertepuk tangan. Galuh pun pergi dari desa itu dan segera pulang ke rumah untuk memberi makan ibunya. Setibanya di rumah, Galuh menutupi wajahnya dengan kain. Dia tidak mau ibunya tahu soal wajah